Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya pelajari dari dosen pengampun saya, yaitu Ibu Tijaniyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bahan-bahan listrik. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri. Nama saya Marfatus Salamah, dan 2 teman saya yaitu Nia Wahyuni dan Lisa Hardianti Rukmana. Terkait konsep bahan listrik dasar ini, bahan-bahan listrik dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama, bahan penghantar, yaitu konduktor. Yang kedua, bahan penyekat, yaitu isolator. Yang ketiga, bahan setengah penghantar, yaitu semikonduktor. Yang keempat, bahan magnetis. Yang kelima, bahan superkonduktor. Yang keenam, bahan nuklir. Nah, untuk yang pertama, bahan penghantar atau konduktor ini adalah bahan-bahan konduktor yang menghantarkan listrik dengan mudah. Nah, konduktor ini bahan yang mempunyai daya hantar listrik yang besar dan mempunyai hantaran listrik yang tahanannya kecil. Bahan listrik ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Nah, bahan-bahan penghantar adalah bahan yang memiliki banyak elektron penghantar. Penghantar sendiri adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit luar orbit. Elektron bebas ini sangat mempengaruhi pada sifat bahan tersebut. Jika suatu bahan listrik memiliki banyak elektron bebas pada orbit-orbit elektron, maka memiliki sifat sebagai penghantar listrik. Nah, untuk bahan-bahan listrik yang bisa digunakan untuk konduktor sendiri antara lain adalah logam. Nah, logam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, logam biasa, yaitu terdiri seperti tembaga, aluminium, besi, atau sebagainya. Nah, untuk logam campuran, yaitu sebuah logam dari tembaga atau aluminium yang diberi campuran dalam jumlah tertentu dari logam jenis lain, yang gunanya untuk menaikkan kekuatan mekanisnya. Nah, yang ketiga yaitu logam paduan, yaitu jenis logam atau lebih dipadukan dengan cara kompresi atau peleburan, atau bisa juga dengan pengelasan. Untuk bahan yang sering digunakan dalam bahan-bahan penghantar sendiri, yang paling banyak digunakan itu sekarang tembaga. Kenapa tembaga? Karena tembaga merupakan bahan penghantar yang paling baik setelah perak dan harganya pun murah. Akhir-akhir ini banyak digunakan aluminium dan besi sebagai penghantar, walaupun tahanan jenisnya agak besar. Hal ini dengan pertimbangan sangat berlimpah dan harganya menjadi lebih murah. Nah, yang kedua yaitu bahan penyekat atau sering disebut isolator. Isolator sendiri adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Dalam bahan isolator, valensi elektronnya terkait kuat pada atom-atomnya. Nah, bahan ini dipergunakan dalam alat-alat elektronika sebagai isolator atau penghambat mengalirnya listrik. Untuk bahan-bahan yang bisa digunakan isolator bisa saya sebutkan antara lain, yaitu yang pertama itu plastik. Plastik menjadi bahan isolator yang cukup sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kayu.
Kayu bersifat memiliki banyak ruang kosong sehingga penyulitan untuk arus listriknya melewati kayu tersebut. Yang ketiga yaitu kain, yang berikutnya itu karet dan juga ada kaca. Nah, untuk yang ketiga yaitu bahan setengah penghantar atau disebut semikonduktor ya. Semikonduktor sendiri adalah sebuah bahan-bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator atau konduktor. Bahan ini, semikonduktor, terdiri dari 4 elektron valensi. Bahan semikonduktor yang umumnya digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon. Nah, untuk bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai semikonduktor sendiri yaitu antara lain karbon tersebut yang saya sudah tadi sebutkan, germanium, dan juga silikon. Nah, yang keempat yaitu bahan magnetis. Bahan magnetis adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet jika benda jenis ferromantika berada dekat dengan magnet. Magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Untuk bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai magnetik antara lain, yang pertama itu besi, nikel, baja, yang terakhir itu kalau nggak salah kobalt ya, itu. Untuk yang kelima, bahan superkonduktor. Nah, bahan superkonduktor ini merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah, sehingga dapat mengantarkan arus listrik tanpa kehilangan daya. Bahan-bahan yang bisa digunakan pada superkonduktor tersebut yaitu antara lain raksa, Hg, timbal Pb, neobon 3, timah, neobon germanium, lactanium, barium tembaga oksida. Masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Untuk yang keenam yaitu bahan nuklir. Nah, bahan nuklir sendiri adalah bahan semua jenis material yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi nuklir. Demikian bila dianalogiskan itu dengan bahan bakar kimia yang dibakar untuk menghasilkan energi, bisa digunakan sebagai nuklir. Antara lain yang pertama uranium ore, material dasarnya bahan bakar nuklir. Yang kedua yellow case, bentuk uranium guna dikirim ke pabrik pengkayaan uranium. Yang ketiga UF6, uranium dalam pengkayaan. Yang keempat bahan bakar nuklir berbentuk padat, secara kimia bersifat inert. Sekian penjelasan materi konsep dasar bahan listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.